Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Semangat ya hari ini ya. Untuk puji Tuhan, karena kita mau bernyanyi, kita mau berdoa, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap untuk puji nama Tuhan, kita berdiri. Udah berdiri? Coba tangannya di atas. Berdiri, tangannya di atas. Tepuk tangan di atas. Iya, pinter semuanya. Yuk, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Tepuk tangannya semua ya. Yang hari ini bahagia, ayo nyanyi yang semangat. Tepuk tangannya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Coba tunjuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Meskipun kita nggak bisa beribadah bersama-sama di satu ruangan, tapi kita bisa beribadah dalam kesatuan hati bersama-sama teman-teman kita ya. Kita mau berdoa sekarang. Silahkan duduk.
Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan dulu satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita mau bilang, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, dengan sikap doa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa, semuanya bangkit berdiri, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan teman-teman kami di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga pada minggu ini kami boleh kembali memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai kami sehingga kami boleh konsentrasi untuk memuji nama Tuhan, konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri ya, karena kita mau lanjut untuk memuji nama Tuhan. Semuanya merasakan kasih Tuhan? Ya, yang merasakan kasih Tuhan, kita tetap bangkit berdiri karena kita mau nyanyi Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Berdiri ya, pakai gerakannya. Masih ingat kan gerakannya? Yuk. Tepuk tangannya. Siap ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi.
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Bukan? Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah, lebih indah dari apa? Bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay! Pintar semua. Kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi, lebih indah juga dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Silahkan duduk. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Tapi sebelum itu, kakak mau ingetin dulu buat adik-adik yang mau memberikan persembahan untuk kebaktian anak, dapat mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar adik-adik ya, atau ada di tulisan di bawah ini nih. Nah, kakak juga mengajak adik-adik untuk mengirimkan link ibadah kita ke teman-teman adik-adik, ke saudara adik-adik, supaya bukan kita aja yang dapat berkat Tuhan, tapi teman-teman dan saudara kita juga dapat berkat Tuhan yang sama. Teman-teman juga bisa mengajak teman, saudara, atau kenalan adik-adik untuk ikut di Zoom hari Rabu jam 7 malam. Santai bersama kata, ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi ya.
bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidup kami Tuhan di tangan Engkau. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa. Semua bangkit berdiri, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang siap dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan mendapat berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk adik-adik dan silahkan mendengarkan firman Tuhan. Jangan ngobrol lagi, jangan lari-lari, jangan makan ya. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Wah, kakak seneng banget nih kita bisa ketemu lagi untuk membahas firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih ke adik-adik. Makanan favorit adik-adik apa sih? Mungkin ada yang nasi goreng, mie goreng pakai telur, Kak, atau martabak. Nah, kalau kakak, salah satu makanan favorit kakak itu spaghetti. Nah, adik-adik tahu nggak sih sebelum spaghetti dimasak dan dihidangkan bersama topping-topping lainnya, spaghetti itu seperti ini bentuknya. Nih, kakak bawa spaghetti, makanan favorit kakak. Nah, tahu nggak sih adik-adik, spaghetti ini itu sangat rapuh, gampang sekali patah. Nih, kakak buktiin ya. Ambil satu. Nih, lihat. Hanya dalam sekejap dia gampang banget patah. 1, 2, 3. Wah, langsung patah. Coba sekali lagi. Tuh, gampang banget ya patahnya. Coba, itu kan satu, Kak. Yaudah, yuk kita ambil beberapa. Coba, berapa misalnya? 2, 3. Coba kakak ambil ya. Nih, kebetulan kakak ambil 3. Kita lihat, masih rapuh nggak ya? Wah, lumayan kuat ternyata. Wah, udah ada yang patah. Wah, patah juga adik-adik. Nah, walaupun spaghetti ini sangat rapuh,
Tetapi adik-adik, kalau tadi kan satuan tuh, kalau mereka bersatu nih, semua spaghetti ini bersatu, ternyata mereka jadi kuat loh adik-adik. Mereka jadi susah sekali untuk dipatahkan. Kita lihat ya, padahal spagettinya masih sama yang tadi ini. Tetapi mereka ketika bersatu, jadi kuat sekali. Nih, langsung patahin semuanya ya. Sekali lagi, susah banget adik-adik. Ternyata mereka kalau bersatu, mereka jadi kuat. Padahal masih spaghetti yang sama yang tadi. Nah, adik-adik, maka dari itu pada hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kita tentang bersatu. Bersatu itu adalah salah satu perintah firman Tuhan. Coba kita baca ya. Di 1 Korintus 1 ayat 10, saat itu Paulus juga menasehati jemaat untuk bersatu. Kita buka ya. 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Jadi bersatu itu adalah perintah firman Tuhan. Kalau perintah firman Tuhan artinya apa? Artinya harus dilakukan. Nah, selain itu di ayat 1 Korintus 1 ayat 10 yang tadi kita baca, itu juga dijelaskan tuh beberapa contoh atau bentuk gimana sih bersatu itu. Kita baca sekali lagi ya. tetapi aku menasihatkan Kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Salah satu bentuk bersatu itu gimana sih? Seia sekata alias sepakat, bisa dibilang juga seperti itu. Sepakat, seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Jangan ada yang saling menjatuhkan atau saling fitnah. Wah, jangan. Itu namanya bukan bersatu. Kalau bersatu itu artinya tidak ada perpecahan. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Erat, saling menghargai, saling bekerja sama, sehati sepikir. Coba adik-adik bisa nambahin lagi nggak? Bersatu itu seperti apa sih? Yang adik-adik biasa alami, misalnya bersatu itu saling menopang, saling menolong, itu juga betul. Atau saling mengasihi, tidak ada yang saling menjatuhkan. Itu juga betul adik-adik. Tuhan ingin kita bersatu. Bersatu adalah perintah firman Tuhan. Nah, kalau tadi kita udah lihat nih, bersatu itu seperti apa. Sekarang kita lihat yuk, mengapa sih? Apa sih alasan kita harus bersatu? Kenapa bersatu itu penting sampai Tuhan mengajarkan kita melalui firman Tuhan untuk kita harus bersatu? Kita lihat ya, kita buka sekarang di Matius 18. Kita buka Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kita baca ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi adik-adik, mengapa sih bersatu itu penting? Mengapa sih Tuhan itu ingin kita bersatu? Di sini tadi dikatakan di ayat 20, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan hadir ketika orang-orang atau jemaatnya bersatu. Kalau Tuhan hadir artinya
Tuhan itu menyukai kesatuan. Tuhan suka kesatuan, maka dari itu ia hadir di tengah-tengah orang yang bersatu. Itulah mengapa adik-adik kita harus bersatu. Karena yang pertama adalah karena Tuhan itu senang kalau kita bersatu dan dia akan hadir di tengah-tengah kita. Nah, selain itu ketika kita bersatu, kita juga mendapat jaminan. Jaminan apa sih? Kita mendapat jaminan di sini dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi ketika kita bersatu, kita sama-sama meminta, memohon dalam doa, kita mendoakan sesuatu, ketika Tuhan melihat kita bersatu, Tuhan melihat nih, wah, mereka bersatu memiliki kesepakatan hati untuk berdoa, meminta permintaan. Nah, maka dari itu Tuhan, ketika Tuhan sudah melihat kita bersatu, Tuhan akan, di sini dikatakan, Tuhan akan mengabulkannya. Kalau kita bersatu dan kita meminta apapun juga, Tuhan akan mengabulkannya. Jadi dengan bersatu, kita mendapat jaminan bahwa apapun yang kita doakan di dalam kesatuan, Tuhan akan mendengarkan, bahkan Tuhan akan mengabulkannya. Nah, selain itu adik-adik, mengapa kita harus bersatu? Coba kalau adik-adik lihat dari tadi nih, yang tadi kakak contohin, dari spaghetti ini, apa sih yang adik-adik dapat? Kenapa kita harus bersatu? Ketika mereka bersatu, mereka menjadi kuat. Ketika kita bersatu, kita menjadi kuat. Nah, kalau spaghetti itu kuat supaya tidak mudah dipatahkan sama kakak Kezia. Nah, kalau jemaat Tuhan, ketika kita bersatu, nih adik-adik, bersama teman-teman adik-adik, saudara adik-adik, atau sama keluarga adik-adik, ketika kita bersatu, kita juga menjadi kuat. Kuat dalam apa? Kuat dalam Kristus, kuat dalam melawan iblis. Ketika kita bersatu, tidak ada lagi tempat untuk iblis menyusup masuk untuk menghancurkan kita atau menyusup masuk untuk mengajarkan hal yang tidak baik. Sudah tidak ada lagi kesempatan iblis untuk itu karena kita sudah bersatu, dan bersatu dalam Kristus itu kita menjadi kuat. Karena tadi ketika kita bersatu, Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah kita, akan hadir bersama-sama dengan kita, ikut bersatu bersama kita. Nah, meski demikian, tetap ada target atau tujuan yang Tuhan inginkan dari kesatuan kita. Jadi ada yang harus kita capai dalam kesatuan kita itu. Kita baca ya. Kita buka sekarang di Efesus 4, ayatnya yang ke-3 dan 13. Yuk, kita baca. Efesus 4 ayat 3 dan 13. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi adik-adik, target yang harus kita capai melalui kesatuan itu dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 13. Mengapa kita harus bersatu dalam roh, kita harus bersatu dalam damai sejahtera? Itu kita harus bersatu sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Lalu apa? Kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kita mengalami pendewasaan rohani, dan kita juga mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita mengalami pertumbuhan dalam Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah tujuan yang harus kita capai ketika kita bersatu. Karena adik-adik, walaupun memang betul tadi kakak katakan, Tuhan itu senang ketika kita bersatu, betul. Tetapi kalau bersatunya itu didasari atau atas dasar tujuan yang salah, Tuhan tetap tidak senang.
Karena ada loh yang bersatu tapi tujuannya untuk melakukan dosa. Misalnya, yuk kakak sama sekelas nih sama teman-teman kakak di kelas, yuk kita bersatu yuk, kita sepakat seia sekata, tapi untuk apa? Untuk mencontek bersama atau untuk ngejailin guru. Apakah Tuhan senang ketika kita bersatu untuk itu? Tentu tidak ya adik-adik. Tuhan itu senang ketika kita bersatu, Tuhan senang. Tetapi tujuan atau target kita saat bersatu itu juga harus benar, harus sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan tadi di dalam Efesus 4 ayat 13. Kita mengalami pertumbuhan rohani, kita semakin dekat kepada Tuhan, kita bersama-sama teman kita, saudara kita semakin mengalami Tuhan, melakukan firman Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan ketika kita bersatu. Janganlah bersatu untuk melakukan hal yang tidak baik ya. Tuhan ingin kita bersatu untuk semakin serupa dengan Allah, menjalani firman Tuhan, semakin giat dalam beribadah. Yang tadinya ada yang ngantuk atau males. Nah, kalau kita bersatu, saling menguatkan, saling menasehati supaya adik-adik dan teman-teman adik-adik, teman-teman di kata, atau dengan saudara adik-adik, semuanya mengalami pertumbuhan iman, semakin dekat kepada Tuhan. Oke adik-adik, yuk sekarang kita baca ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari Mazmur 133 ayatnya yang ke-1. Buka Mazmur 133 ayat yang pertama. Ini ayat hafalan adik-adik ya hari ini. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Adik-adik jangan lupa hafalkan ayat hafalannya dan lakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau masih ada yang berantem, coba dimaafkan, dibicarakan dengan baik-baik. Kalau masih ada yang musuh-musuhan, yuk jangan lupa kita harus bersatu loh. Tuhan senang ketika kita bersatu dan kita juga harus bersatu atas dasar yang benar, atas dasar tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan lupa ya dilakukan firman Tuhannya, kita harus bersatu. Bersatu, oke? Seperti spaghetti ini, ketika kita bersatu, kita menjadi kuat di dalam Kristus dan tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghancurkan kesatuan kita. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kami mengapa kami harus bersatu Tuhan, mengapa bersatu itu penting. Tuhan tolong berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat bersatu bersama dengan saudara kami, teman-teman kami di kata. Tuhan, kami ingin bersatu Tuhan, kami ingin saling menghargai, saling mengasihi, sepakat. Dan kami juga ingin kesatuan kami ini didasari oleh tujuan yang benar, tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu agar kami semakin dekat kepada Engkau, semakin serupa dengan Kristus, dan mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.